Bagaimana kabarnya saudara? Bagaimana kabarnya? Ya. Saudara, apa yang tadi disampaikan oleh Boni sebagai worship leader kita, tadi saya juga membahas dengan Pak Marco mengenai beberapa jemaat, ya, kehidupan. Ada satu kesimpulan, saudara. Memang kadang-kadang kita melihat Tuhan tidak membuat mujizatnya dengan cara yang kita mau, saudara. Tetapi ada satu hal yang kita sangat yakin dan percaya. Seperti lagu tadi katakan, bersamamu Bapa, kami sanggup lewati semua. Katakan amin, saudara. Tuhan memberikan jalan lain, memberikan kekuatan, saudara. Tuhan memberikan penghiburan, saudara. Sehingga banyak kita melihat, mungkin banyak orang Kristen yang hidupnya ada dalam penderitaan, ada dalam masalah, saudara. Tapi dia tetap sukacita, dia tetap kuat, saudara. Banyak orang yang heran, loh kok bisa sih? Kamu mengalami seperti itu kok bisa? Kok bisa sukacita? Kami aja yang tidak bebannya seberat kamu, kami itu stres. Kami kayaknya depresi. Nah itulah saudara bedanya. Bersamamu Bapa, bersama Tuhan tidak ada yang namanya putus asa, amin. Selalu ada jalan keluar, selalu ada kekuatan yang baru, yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Saudara, kalau kita amati ya, kehidupan setiap orang-orang Kristen baik yang ada di Alkitab, tokoh-tokoh Alkitab maupun hamba-hamba Tuhan yang kita kenal, maka saat dia mulai memasuki kehidupan bersama dengan Tuhan, itu kehidupannya mulai berubah, saudara. Kehidupannya berubah. Semakin lama semakin baik dan semakin baik. Yang percaya katakan amin, saudara. Oleh karena itu saya percaya sekali kalau gereja kita memiliki satu visi, ya, satu tema untuk tahun ini adalah pemulihan seutuhnya. Ya. Bahwa bersama dengan Tuhan hidup kita terus dipulihkan. Amin, saudara. Ya. Dan kita akan memasuki level berikutnya, tingkat berikutnya. Seperti yang sudah saya sampaikan bahwa ini bukanlah sekedar marketing words, ya, kata-kata yang memotivasi. Tetapi ini adalah firman Tuhan bahwa Allah berjanji kepada kita bahwa kita akan terus diangkat menjadi kepala dan bukan ekor, dan akan terus dibawa naik dan tidak pernah turun. Yang percaya katakan amin dong. Ya. Saudara mau naik ke level lebih tinggi? Amin. Nah saudara, hari ini kita akan juga melihat seorang tokoh di Alkitab yang namanya begitu populer. Ya. Sama juga saudara ketika dia kenal Tuhan. Yang sebelumnya dia adalah penyembah berhala. Tetapi setelah kenal Tuhan, hidupnya diubahkan dan dia dibawa naik ke level yang lebih tinggi. Orang itu namanya Abram. Diubah nama Tuhan namanya jadi apa? Abraham. Kita baca Kejadian 17 ayat yang kelima. Kejadian 17 ayat yang kelima. Kita baca bersama-sama dengan suara yang keras. Ayo, 1, 2, 3. Karena itu namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham. Karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Saudara, yang mengatakan hal ini adalah Tuhan Yesus sendiri, saudara. Tuhan Allah sendiri kepada Abraham, bahwa Abraham dirubah namanya menjadi Abraham. Karena dia ditetapkan menjadi bapa sejumlah bangsa. Saudara, nama Abram itu artinya High Father, Bapak yang mulia. Ya. Dia dikenal di daerah tempat dia tinggal di Ur, saudara. Tetapi oleh Tuhan, dia diangkat
dia dibawa ke level yang lebih tinggi, menjadi Abraham yang artinya father of multitude. Bapak sejumlah besar bangsa. Levelnya naik apa enggak, saudara? Naik. Dari Abram menjadi Abraham. Dari bapak yang mulia menjadi bapak sejumlah besar bangsa. Saudara, ini suatu kehidupan yang diubahkan oleh Tuhan, saudara. Dan percayalah, saudara dan saya juga memiliki hak yang sama, hal yang sama. Tuhan akan bawa saudara dan saya ke level yang lebih tinggi. Tuhan akan ubah hidup saudara dan saya menjadi lebih baik. Katakan amin, saudara. Saudara, kalau kita ingat gembala sidang kita, ya, lagunya yang selalu saya sangat sukai itu yang judulnya Mataku Tertuju Padamu. Dia katakan, mataku tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu, bimbing aku masuk rencanamu, untuk membesarkan kerajaanmu. Ya. Saudara, Pak Niko gembala kita berani untuk menyerahkan hidupnya seluruhnya ke tangan Tuhan dengan tujuan memperbesar kerajaannya. Kalau dilihat ketika Pak Niko menyerahkan hidupnya sebagai seorang insinyur pertanian, saudara, cukup dikenal, punya gelar sarjana, saudara. Ya. Ketika dia mulai karirnya di dalam pelayanan menjadi worship leader, hari ini, saudara, saya ingat seperti Abraham. Bukan hanya di Surabaya dulu dia dikenal, tetapi hari ini dikenal di bangsa. Seluruh bangsa, dia pernah jalan pergi menyambut, bukan menyambut Pak Niko, maksudnya menyambut Tuhan yang diberitakan oleh Pak Niko. Menyambut visi, menyambut tuntunan yang Tuhan berikan melalui Pak Niko. Saudara, diangkat ke level yang lebih tinggi, diangkat naik oleh Tuhan. Dan saya yakin saudara dan saya juga mengalami hal yang sama. Amin, saudara. Di zaman Alkitab, Tuhan sering ubah nama orang. Dari Abram menjadi Abraham, Sarai menjadi Sarah, saudara. Dari Simon menjadi Petrus dan Kefas. Itu menandakan satu perubahan hidup sebenarnya, saudara. Bukan masalah namanya, tapi satu perubahan hidup. Sesuatu yang ditanam oleh Tuhan di dalam hidupnya sehingga mengubah kehidupannya dan mengubah cara dia hidup. Katakan amin, saudara. Ya. Nah, saudara, kalau lihat Abram memang orang kaya, saudara. Di Ur, di Kasdim. Ya. Dia orang kaya, penduduk di Ur itu kurang lebih sekitar 250.000 orang lah. Ya. Terletak dekat sungai Efrat, sekarang tuh di Irak adanya kurang lebih. Ya. Peradabannya maju. Tetapi saudara, orang-orang di Ur sana, itu dia menyembah berhala. Dia menyembah Dewi Bulan yang namanya Nana. Maaf, yang namanya Nana bukan berarti Dewi Bulan, saudara. Tapi di sana namanya Nana. N-nya 2, N-A-N-N-A gitu. Ya. Saudara, jadi Abraham salah satu penduduk di Ur yang juga menyembah Dewi Bulan. Saudara. Dia bukan menyembah Tuhan sebelumnya, dia menyembah Dewi Bulan. Saudara, tapi setelah dia menjadi Abraham, saudara, Abraham menjadi ayah dari 3 agama besar. Kristen, Islam, Yudaisme. 3-tiganya mengagungkan tokoh yang namanya Abraham. Di Islam namanya siapa? Ibrahim. Sangat diagungkan, saudara. Melalui hidupnya, dia merubah sejarah manusia. Dia adalah penemu, founder daripada bangsa Israel. Saudara. Ya. Keturunan Abraham, mereka sangat suka disebut keturunan Abraham. Ishak dan Yakub, ya, dia bapak daripada bangsa Israel. Namanya dikenal di seluruh dunia. Dan yang lebih hebat lagi adalah saudara, raja-raja di sekeliling tempat di mana dia tinggal. Raja Mesir, di mana Mesir itu negara paling kuat, negara hebat, saudara. Raja Gerar, Abimelek juga datang kepada dia, memberikan upetinya kepada dia, menghormati Abraham. Abraham walaupun tadi seorang pengusaha kaya di Ur, tapi hari itu di Kanaan dia punya pasukan yang luar biasa. Bisa mengalahkan Raja Kadolamer.
gitu saudara. Luar biasa. Diangkat sama Tuhan dari Abram menjadi Abraham. Kita mau lihat Tuhan bagaimana mengangkat Abraham. Apa yang dijanjikan Tuhan kepada Abraham. Kita coba buka Kejadian 12 ayat 2 dan 3 saudara. Dekat saja. Kejadian 12 ayat 2 dan 3. Saya bacakan untuk saudara, saudara perhatikan baik-baik ya. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Pertama Tuhan berjanji sama dia. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Dan kemudian aku dan memberkati engkau. Serta membuat namamu masyhur. Dan engkau akan menjadi berkat. Terus kemudian aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau dan olehmu semua kaum. Di mana saudara? Di muka bumi akan mendapat. Waduh saudara, saya sampai baca berkali-kali kaum di muka bumi. Saya pikir di Kanaan doang. Saya pikir di Timur Tengah doang. Tapi Tuhan bilang di muka bumi. Jadi kalau Tuhan ngangkat seorang itu nggak tanggung-tanggung saudara. Langsung di muka bumi. Saudara lihat coba. Ini Tuhan yang akan lakukan, dia akan menjadikan bangsa yang besar, dia akan berkati Abraham, dia akan membuat Abraham namanya masyhur, sama seperti waktu Yosua, saudara memimpin bangsa Israel, Tuhan berkata, hari ini aku akan membesarkan namamu di antara orang Israel. Jadi saudara kalau mau cari nama besar, mau cari popularitas, jangan pakai kekuatan sendiri. Tanya sama Tuhan, karena Tuhan paling tahu cara membuat masyhur setiap orang. Yang percaya katakan amin, saudara. Ya. Dan memberkati orang-orang yang memberkati engkau. Jadi bukan hanya dampaknya kepada dia sendiri, saudara. Nomor 1, 2, dan 3 itu akan membuat Abraham menjadi orang-orang yang memberkati orang lain. Dan nomor 1, 2, dan 3 itu akan membuat Abraham menjadi berkat bagi orang lain. Luar biasa ya. Kalau Tuhan ngangkat kita, Tuhan bawa kita, Tuhan tidak mau hanya untuk kita. Tetapi untuk orang-orang di sekeliling kita. Yang percaya katakan amin. Dengar baik-baik itu Tuhan saudara. Ya. Saudara, Tuhan berjanji kepada Abraham ini. Ya. Saudara bukan hanya berjanji loh. Coba nih kita buka, tadi saya baru catatan barusan aja tadi saya buka itu di dalam Kejadian pasal 22 coba. Kita lihat. Ini sampai bacanya saya merinding saudara. Kejadian 22 ayat yang ke-16. Ya, saya bacakan Kejadian 22 ayat 16. Katanya, kata siapa saudara? Kata Tuhan ya, nyanyi besar. Aku apa? Bersumpah demi diriku sendiri. Demikianlah firman Tuhan. Ya, karena engkau karena engkau telah berbuat demikian dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu ke dalam tunggal padaku, maka aku akan memberkati engkau Jadi Tuhan itu bersumpah. Demi siapa? Demi dirinya sendiri. Bahwa Abraham diberkati berlimpah-limpah. Terus dikatakan di situ, membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit, seperti pasir di laut, dan keturunanmu akan menduduki kota-kota musuhnya. Menjadi pemenang, saudara. Keturunanmu. Saudara sama saya keturunan Abraham bukan ya? Dari mana tahunya? Pernah lihat silsilahnya? Yang diberkati keturunan Abraham loh. Yang Tuhan bersumpah itu diberkati berlimpah-limpah, dibawa naik ke level lebih tinggi, keturunan Abraham loh. Saudara marganya apa? Keturunan siapa? Jadi pertanyaan, iya juga ya Pak ya. Ini yang diberkati keturunan Abraham. Tapi jangan takut saudara. Ya.
Ada jawabannya. Coba Galatia 3 ayat 29. Galatia 3 ayat 29. Galatia 3 ayat 29, baca yang keras saudara. Supaya roh saudara, jiwa saudara mendengar. 1, 2, 3. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham yang berhak. Katakan haleluya. Amin. Ya. Jadi kalau Tuhan bersumpah, sumpahnya bisa ditarik enggak? Dia bersumpah demi dirinya sendiri. Dia akan memberkati Abraham berlimpah-limpah. Dan keturunannya akan diberkati berlimpah-limpah. Saudara dan saya juga menjadi keturunan Abraham. Karena apa saudara? Karena saudara dan saya milik Kristus. Amin saudara. Tuh, lihat. Kalau saudara dan saya terima Yesus Kristus, banyak cuannya saudara. Banyak untungnya. Jadi keturunan Abraham. Enggak pakai acara jadi keturunan dari mana, tiba-tiba diangkat jadi keturunan Abraham. Berarti saudara dan saya berhak menerima janji-janji Allah yang Tuhan ngomong sama Abraham. Katakan amin saudara. Jadi sekali lagi, entering the next level itu bukan sekedar motivasi saudara. Tapi itu janji Allah kepada saudara dan saya. Yang mau terima katakan amin. Ya. Nah saudara, janji ini tentunya memiliki syarat atau kondisi yang Abraham lakukan. Sehingga tadi saudara bisa baca, ya, Tuhan memberkati Abraham, Tuhan bersumpah dan sebagainya. Luar biasa. Tentunya ada hal yang dilakukan oleh Abraham atau oleh Abram pada waktu itu. Ya. Saudara, yang kita bisa pelajari dari hidupnya Abraham adalah yang pertama, kita kembali ke Kejadian 12 tadi. Kita lihat. Perikop dari Kejadian pasal 12 tadi, apa judulnya saudara? Perikop daripada Kejadian 12, apa judulnya? Abram dipanggil Allah. Saudara, Abram atau Abraham di kemudian hari bisa jadi bapak bangsa-bangsa, bisa jadi bapak orang beriman, bisa jadi bapak sejumlah besar bangsa, diberkati berlimpah-limpah, keturunannya Ishak, anaknya langsung Abraham, dikatakan dalam Kejadian 26, Ishak itu makin lama makin kaya, bertambah kaya dan menjadi sangat kaya, saudara. Itu berawal dari satu hal, yaitu Allah memanggil Abraham. Dipanggil. Saudara dan saya ada di gereja ini, duduk di bangku ini bukan untuk manasin bangku, saudara. Saudara berdiri, bangkunya dingin juga, saudara. Ada AC. Tapi saudara ada di tempat ini karena saudara dan saya dipanggil Allah. Yang mengerti katakan amin. Betapa bahagianya. Saudara mesti sukacita loh. Dari sekian banyak orang di dunia itu, berapa banyak orang di luar sana yang tidak bisa terima Yesus, betul? Yang tidak mau terima Yesus Kristus. Mereka cuma pikir munafik, fanatik, dan sebagainya. Apa Yesus-Yesusan, dikit-dikit Yesus. Saudara, hari ini kita lihat, saya yakin tiga agama besar, Kristen, Islam, dan juga Yudaisme, sangat percaya bahwa Tuhan Allah memberikan janjinya kepada Ibrahim, kepada Abraham, bahwa dia akan menjadi bangsa yang besar, dia akan diberkati berlimpah-limpah. Orang yang memberkati dia akan diberkati, orang yang mengutuk dia akan dikutuk, dan dia menjadi berkat bagi seluruh orang di muka bumi. Kalau ditanya, tiga agama besar itu setuju. Tapi kalau tanya balik, itu Abraham bos. Kamu tuh siapa? Kamu keturunan Abraham bukan? Mereka akan pikir, iya juga ya. Mungkin orang Israel gak ada masalah, karena memang mereka punya garis keturunan dari Abraham. Tapi orang di bangsa-bangsa lain gimana?
Keturunan Abraham bukan? Bukan. Nggak ada kitab suci yang berkata dan berani berkata bahwa kita keturunan Abraham. Nggak ada, saudara. Dia cuma nabi. Tapi Alkitab yang ngomong. Kita adalah keturunan Abraham karena kita milik Kristus. Amin, saudara. Jadi apa yang saudara hari ini pegang dalam iman, hidup saudara, yaitu Yesus Kristus, itu bukan suatu yang hampa, saudara. Itu suatu janji, itu suatu nilai yang sangat berharga. Karena melalui Yesus Kristus, saudara dan saya berhak menerima janji-janji Allah yang Tuhan pernah ngomong kepada Abraham. Yang percaya katakan amin. Saudara, saya ambil contoh. Kalau saudara pulang kerja, ya, tentunya kalau kerjanya di perkantoran yang mewah seperti di jalan CBD area gitu, Central Business gitu di daerah Tamrin dan Sudirman, maka di depannya pasti banyak ojek, betul ya saudara? Begitu banyak ojek dan saudara pasti akan perlu itu ojek. Ya. Saudara ketika saudara datang ke tukang ojek begitu banyak, saudara cuma pilih satu, betul? Nggak mungkin saudara pilih dua, bang anterin saya pulang, 2 ojek, mau ngapain gitu. Pasti satu, bang ayo ke sini, saya mau pulang. Saudara, tukang ojek nggak bisa pilih saudara, tapi yang menetapkan saudara akan naik ojeknya siapa? Itu siapa? Kita, saya sendiri. Saya yang mau pulang kerja, saya yang netepin. Saudara kan nggak mungkin waktu netepin tukang ojek, bang sini dulu bentar, saya mau interview bentar ya. Bang istrinya udah beristri belum? Punya anak berapa bang? Penghasilannya berapa? Mungkin nggak begitu? Enggak. Saudara langsung naik, plak. Oh. Sekarang buka Yohanes 15 ayat 16. Bagian A aja. Baca yang keras deh. Ya. Kita baca. 1, 2, 3. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih. Stop. Jadi yang memilih kita siapa saudara? Siapa saudara? Pendeta, orang tua saudara, guru sekolah saudara? Bukan. Yang pilih kita siapa? Tuhan. Jelas ya. Sama tadi seperti kita pilih ojek misalnya, itu jauh lah dari kesamaan. Tapi kira-kira seperti itu. Saudara. Itu yang namanya anugerah. Jadi saudara tolong, kalau saudara sudah dipanggil saudara, saudara harus bersuka cita. Saudara datang ke gereja ini bersuka cita, memuji menyembah Tuhan. Kenapa? Karena saudara dan saya dipilih Allah, saudara. Bukan kita yang pilih Tuhan, tapi Tuhan yang pilih kita. Katakan amin, saudara. Oleh karena itu jangan nyesel jadi orang Kristen. Amin. Ada yang nyesel jadi orang Kristen nggak di sini? Orang Kristen susah ya, mau gini, begitu. Yang dilihat yang jelek aja kan. Hari ini saudara lihat tuh. Janji Allah kepada Abraham seperti itu. Itu janji Allah juga atau janji Tuhan kepada saudara dan saya. Kenapa? Karena saudara dan saya keturunan Abraham. Kenapa saya keturunan Abraham? Karena sekali lagi saya katakan saudara dan saya milik Kristus. Jadi kalau dihitung untung ruginya, untung gak terima Tuhan Yesus? Untung gak? Untung ya. Habis kalau di kota musibahnya untung rugi. Gak cuan gak mau gua. Untung saudara bener, untung. Ada Yesus kita untung. Itu sebagian kecil cuman. Ya. Jadi kalau saudara dipanggil, marilah kita serius beribadah kepada Tuhan. Yang mau katakan amin. Kita setia, kita sungguh-sungguh datang sama Tuhan, amin. Karena janji Tuhan ini loh yang luar biasa. Ya. Saudara, Tuhan manggil kita caranya macam-macam. Ada yang mungkin melalui masalah, kehidupan, penyakit, hampir mati, bangkrut, keluarga berantakan dan sebagainya. Betul? Caranya macam-macam saudara. Waktu Allah memanggil Abraham, dengar baik nih saudara. Abraham tidak butuh Tuhan.
Ini benar. Abraham tidak butuh Allah. Enggak. Jangan pikir Abraham butuh Tuhan, enggak. Yang hari itu dia sangat membutuhkan adalah anak, bukan Tuhan. Yang sangat dibutuhkan adalah anak. Karena dia tidak punya keturunan, enggak punya anak. Abraham cukup kaya, saudara. Terkenal di daerah Ur. Makanya namanya Abram, Bapa yang mulia, Bapa yang terkenal, saudara. Dia betul-betul dikenal di daerah Ur Kasdim itu. Keluarganya Terah, papanya Abram itu dikenal, saudara. Memang dia orang dikenal, saudara. Jadi dia cukup terkenal, kemudian dia juga punya istrinya cantik, saudara. Sarai itu, sehingga Raja Mesir kalau saudara baca di kitab Kejadian, kepingin sama istrinya Abraham. Ya. Punya tetangga, punya teman-teman, punya komunitas, semua yang menghargai dia. Punya bisnis, punya keluarga, dan sekali lagi Abraham juga menyembah Dewi Bulan. Jadi pada waktu itu Abraham nggak butuh Tuhan. Tapi Abraham dipilih dan dipanggil oleh Tuhan. Berbahagialah tuh yang namanya Abram. Saya mau katakan juga, berbahagialah saudara dan saya yang dipilih dan dipanggil Tuhan. Katakan amin, saudara. Dari sekian banyak manusia. Saudara, ketika Tuhan panggil saya pada waktu itu ya nggak mau serius sama Tuhan, saudara. Saya dulu di sekolah Katolik. Ya, berdoa itu karena seperti kewajiban. Pasturnya suruh sebelum masuk kelas doa. Ya saya doalah di gereja, sebelahnya ada gereja, saudara, gereja Katolik. Dulu waktu masih selesai sekolah, kuliah, punya pacar juga orang Katolik, bukan yang ini, saudara, yang ini istri. Ex pacar yang keberapa? Keberapa ya? Gawat juga. Orang Katolik. Dan cukup serius, saudara, Katolik. Saya diajar, ayo ikut katekisasi. Ya saya mau, saudara. Tapi hari ini juga ex mantan pacar juga jadi koordinator doa di Rayo. Saya nggak sebutin Rayo, nanti saudara cari lagi, repot. Ya. Saudara, tapi setelah itu ya hilang lagi. Ya. Ketika mulai usaha di bidang audio ini, sound system, saudara, lebih sering ke diskotik dan ke nightclub daripada ke gereja. Dan kebetulan klien saya pada waktu itu nggak ada gereja memang, saudara. Kliennya panti pijit, diskotik, dan juga nightclub, saudara. Makanya waktu itu kalau ada Pak Timothy Sastra yang pernah ngomong, wah itu Pak Yopo dulu saya kenal. Nah itu jangan dibilang masa gelapnya, saudara. Ya kan? Tapi ya itu, saudara. Dan pada waktu itu saya oke-oke aja, nggak ada masalah, saudara. Ya, kalau pada waktu itu malam hari saya kadang-kadang ditelepon, Pak, ini Pak, suaranya nggak enak nih Pak, tolong dong datang. Malam-malam saya datang, saudara. Waktu itu masih bujangan, saudara. Tapi untungnya nggak bajingan, saudara, cuma bujangan dong. Saudara datang malam-malam, setting, habis datang, sering tuh sama bos, sini Pak. Jangan langsung pulang, ngapain lu tidur gini hari? Baru juga jam 3, jam 3 baru, saudara. Jadi ya udah ngobrol sebentar di kantornya. Tawarin minum, saya nggak suka minum, puji Tuhannya. Dan seterusnya, saudara. Ya. Jadi waktu itu saya memang nggak terlalu care dengan Tuhan. Tahu pernah Tuhan tuh yang pernah di gereja dulu tahu. Tapi nggak butuh lah, karena semuanya berjalan dengan baik, saudara. Sampai akhirnya satu ketika ada seorang hamba Tuhan, dia juga seorang audio engineer, saudara. Dia beli kabel, sama beli kabel, saudara, sama saya. Saya datang ke rumahnya, saya anterin, ngobrol. Yuk Pak, gereja di tempat saya juga kadang-kadang butuh sound system, kamu datang ya, coba lihat-lihat, siapa tahu dia mau beli alat, mau tambah. Oh ya boleh Pak. Jadi saya datang ke gereja pada waktu itu namanya Betani yang di Gunung Karsa. Cikal bakal kita punya gereja GBI, saudara. Itu bukan karena cari Tuhan sekali lagi, mau jualan, saudara.
Saya mau jualan ke sana. Jadi saya datang ke sana. Datang. Saya bilang di gereja aneh ya. Saya kalau di Katolik kan kusuk gitu, diam. Ini tepuk tangan, ketawa-ketawa, seneng gitu. Kok bisa gitu ya? Terus tiba-tiba di tengah-tengah saya kaget. Duh, ngapain nih? Pak, itu pada ngapain Pak? Kesurupan. Waktu itu bahasa roh maksudnya. Saya bingung, apa-apaan nih? Oh itu bahasa roh. Apa tuh Pak bahasa roh? Saya nggak ngerti bahasa roh tuh. Maksudnya cuma ngerti bahasa Inggris, bahasa Sunda, tahu. Bahasa roh apaan gitu. Oh nanti kamu akan tahu. Teman saya itu baik saudara. Udah, hari itu nggak ada ditanyain mau tambah alat, enggak saudara. Datang lagi aja minggu depan ya, gitu. Iya dengan apa namanya kemauan kepengen jualan ya datang lagi saudara. Datang, rajin saudara, karena pengen jualan barang. Ya. Dan memang mulai dikenali, mulai sama diakennya ngobrol. Makanya waktu itu tuh pertama kali kenalnya sama yang namanya Pak Arwianto, wakil gembala sidang. Dia juga orang audio, suka, udah mulai ngobrol deh. Disitulah saudara, saya dijamah Tuhan. Istilah dipanggil dengan sungguh-sungguh sama Tuhan, dipanggil. Saya pada waktu itu gak mau dipanggil, karena gak butuh untuk dipanggil. Tapi saya dipanggil sama Tuhan, dijamah. Saya gak berkuasa untuk nolak itu saudara. Tapi kalau saya pikir-pikir, terima kasih Tuhan, untung kau panggil saya. Tapi lucunya saudara, setelah dipanggil Tuhan, untuk sungguh-sungguh, usaha saya kebakaran sampai bangkrut saudara. Jadi kok begini ya? Gitu. Saya pasti pernah heran. Tapi saya tahu, saya yakin sekarang percaya bahwa ketika kita terima Yesus, ketika kita merespon panggilan Tuhan, apapun yang terjadi, ada satu hal yang saudara perlu yakin. Dia akan angkat hidup saudara naik tinggi. Yang percaya katakan amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Sama saudara. Cara manggilnya Tuhan macam-macam. Mungkin ketika dipanggil saudara akan ditaruh di bawah. Diinjak-injak mungkin. Saya mau katakan bersabar. Tetap setia. Karena Tuhan gak mungkin kalau dia panggil saudara dan saya. Dia akan taruh saudara di bawah. Dia akan menghinakan saudara, tidak mungkin. Tapi dia akan angkat hidup saudara. Dengar baik, itu pasti terjadi. Abraham gak butuh Tuhan, tapi dia meresponi panggilan Tuhan. Mungkin kalau dulu Abraham ada bebe, tiba-tiba bebenya bunyi, ting dung. Abraham ini Tuhan, saya pengen kamu tinggalkan tempat yang kamu ada sekarang, pergi ke sebuah tanah yang akan aku tunjukkan kepadamu. Terus Tuhan kasih emoticon straight face, gitu, ya kan? Abraham baca, di mana tuh? Hehehe, misalnya gitu kan. Terus Tuhan bilang, kalau saya cerita sama kamu, kamu gak mungkin percaya. Gak ada tanda apa-apa. Abraham bilang, coba aja, gitu maksudnya, pakai tongue out gitu kan. Jaraknya kira-kira, kata Tuhan, 2000 kilometer dari tempat di mana kamu ada, namanya Kanaan. Nggak pernah denger tuh, not interested emoticonnya. Ya kan? Kemudian, saya tahu, tapi ada juga yang lain saya kasih kamu. Apa tuh? Bingung gitu saudara. Ya kan, emoticonnya. Saya akan membuat kamu menjadi bapak dari bangsa-bangsa, Tuhan bilang gitu. Tuhan kirim BBM. Abraham baca, nggak mungkin kali, mimpi kali ye, hahaha gitu. Terus Tuhan bilang, jangan takut. Bercanda ya, jangan takut bagaimana? Gitu. Percaya saja, kata Tuhan. Oke? Kamu sedang bercanda, ngelucu apa gimana? Abraham bilang enggak. Oke? Jadi kamu suruh saya pergi dari tempat ini, meninggalkan semuanya, dan meninggalkan negara saya, meninggalkan bisnis saya, meninggalkan orang-orang di sekeliling saya, meninggalkan harta benda saya, dan pergi ke tempat yang saya belum tahu di mana. Iya. Oke. Abraham tanya lagi, apa yang saya harus ngomong sama istri saya? Tuhan bilang, that's your problem. Gitu. Itu urusanmu. Gitu ya kan. Saudara,
Saya yakin dan percaya Abraham pasti bergumul ketika dipanggil sama Tuhan. Ya. Kejadian 12 ayat 1 dan 2 ayat 1 itu berkata Tuhan manggil Abraham, tinggalin. Kalau dikasih tahu tempatnya mungkin Abraham enak, tapi nggak dikasih tahu tempatnya. Di mana? Jadi apa di sana? Ngapain aja? Masa dalam begitu nyampe langsung jadi bangsa yang besar kan nggak mungkin. Orang dia nggak punya anak kok. Bagaimana tuh? Tapi puji Tuhan, langkah yang kedua. Kalau yang pertama, Abraham merespon panggilan Tuhan. Langkah yang kedua, Abraham percayalah. Percaya kepada Tuhan. Kita buka coba, Kejadian 15 ayat 6. Kita baca. Kejadian 15 ayat 6. 1, 2, 3. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Tuhan memperhitungkan hal itu sebagai kebenaran, sebagai sesuatu bahasa aslinya yang begitu berharga di hadapan Tuhan. Ketika saudara percaya sama Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu sebagai apa? Kebenaran. Bahasa Inggrisnya apa? Bahasa aslinya bagus, saudara. Sesuatu yang dinilai tinggi oleh Tuhan. Abraham percaya. Abraham merespon panggilan Tuhan dan tindakan keduanya, dia percaya. Saudara, Abraham ini bukan orang bodoh. Dia seorang ternama, dia seorang pengusaha sukses di daerahnya, saudara. Jadi saya yakin panggilan Tuhan itu, serta janji-janji Tuhan itu dianalisa oleh Abraham. Pasti dianalisa. Dia lihat dulu kiri kanan, dia terenungkan janjinya Tuhan itu. Dan dia katakan tadi, oke. Tapi Tuhan, mungkin masih ada tapi ya gimana keluarga saya, tapi gimana nih harta benda saya, tapi gimana tetangga-tetangga saya, saya kenal siapa di sana, siapa aja yang ada di sana, saya nggak punya anak, bagaimana jadi bangsa yang besar. Mungkin itu udah ada dalam otaknya, udah dianalisa sama dia. Tapi yang paling penting adalah Abraham percaya. Dan Tuhan memperhitungkan itu. Ingat, diperhitungkan. Ketika saudara percaya sama Tuhan, Tuhan Yesus memperhitungkan percayanya saudara. Amin, saudara. Makanya dikatakan percaya saja. Memang gak gampang, saudara. Saudara boleh analisa, gak apa-apa, saudara. Abraham percaya. Saudara, kalau saya nengokin anak saya, Lena di Amerika, saya selalu setir mobil, saudara. Alamat di sana saya gak ada yang tahu. Jadi saya mengandalkan yang namanya GPS, Global Positioning System, satellite gitu ya. Saudara, kalau dengar ada mall bagus tuh di sono, gede, ya barangnya murah, outlet katanya, gitu kan? Saya masukin apa namanya? Ini, misalnya saya masukin di GPS. Oh ada, udah begitu ada, saya tekan go, gitu kan? Begitu go, dia mulai calculating, kemudian dia bilang, go straight 200 meters and then turn right. Saya udah ikutin aja, saya lihat jalurnya ada merahnya, saya ikutin, turn right. U-turn, turn left, ikut aja terus. Saya nggak pernah tahu jalannya kayak apa. Nggak ngerti lewatin, apakah itu lewatin padang gurun, apakah lewatin perkotaan, atau lewatin perkebunan. Gitu. Nggak tahu. Saya percaya sama GPS saya. Sampai akhirnya arrive at destination. Sampai, oh ini ya. Kayak gitu. Itu menggambarkan percaya kita. Kita mengandalkan itu, saudara. Kita percaya aja Tuhan bimbing kita seperti GPS tadi. Jalan Abraham. Abraham itu nggak punya kompas, saudara. Bagaimana dia bisa sampai di tanah Kanaan yang jaraknya 2000 km dari tempat dia tinggal? Nggak gampang, saudara. Dan dia bukan hanya bawa sendiri, dia pasti bawa orang-orangnya, saudara. Harta benda dia nggak bisa bawa, tapi orang-orang dia bisa bawa. Saudara, jalan itu ke kiri, ke kanan, apa lurus, kapan diamnya? Saudara nggak tahu Abraham, tapi Abraham percaya.
Saudara, tadi hari ini si Joni nggak datang ya, Joni yang gitu ya, datang nggak? Ada ya? Mana Pak Joni? Angkat tangan coba, Joni pengerja. Hah? Oh lagi doa keliling ya. Istrinya datang nggak? Enggak ya. Nah Joni ini yang kita punya calon pengerja, saudara yang suka ada di depan. Ya. Dia itu anaknya rewel saudara di rumah. Nangis melulu. Kalau mau tidur nangis melulu. Saudara, yang saya heran, nah itu yang saya bilang, mungkin karena dia sayang sama anaknya, ya, dia jadi percaya, bukan sama Tuhan saudara. Dia beli apa itu namanya itu yang ditaruh di bantal, yang dijual di pasar apa namanya? Saya lupa tuh. Yang isinya apa? Bawang, cabai. Saya bilang, lu mau barber gitu anak, pakai bawang, cabai, kan kayak capin sekalian deh, ya kan? Nggak tahu apa namanya itu, ditaruh di bantal. Katanya kalau ini bisa dibeli, nggak mahal saudara, tapi 10.000, oh berapa gitu. Kok bisa dijual umum begitu gitu ya. Saya pikir itu bumbu dapur gitu. Nggak taunya itu opo-opo atau apa gitu namanya. Ya, ditaruh di bantal supaya jangan nangis saudara. Tapi anak tetap nangis saja. Mungkin anaknya nggak suka bawang kali. Coba kasih keju, ya kan? Mungkin dia diem. Ya. Saudara, dia percaya sama begituan. Tapi karena memang saya tahu karena dia sayang sama anaknya. Dia kepengen anaknya bisa tidur nyenyak gitu. Sampai akhirnya dia panggil kami. Pak, tolong dong saya pas pindah rumah doain. Jadi pas dia pindah rumah di situ memang anaknya mulai rewel gitu saudara. Nah dia nanya-nanya, wah ini ada ininya nih, rumah ini ada begini, lu beli ini, dah beli ini gitu. Yang saya heran, kok bisa percaya sama begituan? Kok nggak percaya sama Tuhan gitu loh. Mungkin kalau sama begituan kelihatan sih bendanya nih, beli nih. Kotak dibungkus mungkin rapi sama kertas yang bagus atau kertas sama hitam ditulis-tulis. Mungkin ada huruf Arabnya atau segala macam, saya nggak tahu. Saudara, waduh ini mantep ini. Ini kayaknya mantep nih, ya kan? Kalau sama Tuhan nggak ada apa-apa. Cuma doa, mulut doang nih ngomong. Nggak ada apa-apa kan? Nggak berasa, merinding-merinding mungkin nggak berasa gitu. Jadi kita lebih percaya yang kelihatan. Yang kelihatan ini kelihatan, wah ini mantep. Saudara itu seperti itu gitu. Nah, Abraham itu percaya walaupun dia nggak ngelihat saudara. Disuruh jalan di padang gurun dia percaya aja. Makanya Tuhan memperhitungkan itu sebagai kebenaran. Nah, Joni akhirnya panggil kami, ya udah kita doa di sana sama-sama. Doa, urapin semuanya, akhirnya anaknya urapin. Itu hari Sabtu, hari Minggu Sabtu. John gimana anaknya? Wah, mantep Pak. Udah nggak nangis-nangis lagi. Ya kenapa nggak dari dulu John mintanya? Nah, itu dibakar. Saudara, banyak orang Kristen lebih percaya sama iming-iming dunia. Lebih percaya sama iming-iming mungkin kuasa gelap, orang pintar dan sebagainya. Tapi nggak percaya sama Tuhan malah. Saudara dengar baik. Percaya. Dan engkau percaya Tuhan memperhitungkan itu sebagai apa? Kebenaran. Tuhan sangat suka ketika engkau percaya. Tuhan Yesus berkata, kalau engkau percaya, maka adikmu, saudaramu tidak akan mati. Aku percaya, kata Maria. Kalau Marta bilang, aku percaya, tapi iya dia akan bangkit nanti pada hari kebangkitan. Kalau Maria, aku percaya, titik. Dan benar, Tuhan lakukan itu, membangkitkan Lazarus. Saudara, hal yang kedua, supaya kita bisa naik ke level lebih tinggi, Tuhan pakai hidup kita, percaya. Yang mau percaya katakan amin, saudara. Memang tidak mudah, tapi percaya saja. Gitu. Dipanggil, responi, kita bersyukur, sungguh-sungguh. Yang kedua percaya. Dan yang ketiga, coba kita lihat Ibrani 11. Ayat yang ke-11. Kita baca Ibrani 11 ayat ke-11. 1, 2, 3. Karena iman, ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu. Walaupun usianya sudah lewat. Karena ia menganggap dia yang memberikan janji itu
Ayat 17 kita baca, 1, 2, 3. Karena iman, maka Abraham tak kala ia dicobai, mempersembahkan Ishak. Ia yang telah menerima janji itu, rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. Saudara, karena apa saudara? Iman. Jadi meresponi panggilan, Abraham meresponi panggilan Allah, dia percaya. Dia berjalan bersama dengan Tuhan. Dan ketika dia berjalan bersama Tuhan, di dalam kehidupannya, timbullah yang namanya apa? Iman. Katakan iman bersama saya. Iman timbul dari apa? Pendengaran. Pendengaran apa? Firman Allah. Baca firman, dengar firman, lakukan firman, timbul iman. Nah, kalau tadi percaya, cuman masih nggak ada pegangannya. Tapi ketika iman, pegangannya adalah janji-janji Tuhan. Pegangannya adalah pengalaman hidup bersama Tuhan. Tapi melangkah pertama mesti percaya dulu. Setelah percaya, malah berjalan, timbullah iman. Ya. Makanya Abraham itu ketika melahirkan Ishak, umurnya 99 tahun. Waktu dia dipanggil, umurnya 75 tahun. Butuh waktu kurang lebih 24 tahun untuk membangkitkan yang namanya iman. Berjalan bersama Tuhan, timbul iman. Makanya di kejadian tadi, di ibarat siapa? Karena iman, ia juga Sarah, istrinya, beroleh kekuatan. Iman saudara dan saya akan menimbulkan kekuatan. Katakan kekuatan. Kekuatan untuk berjalan tadi. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Kalau nggak pakai iman nggak bisa saudara. Asalnya memang percaya. Tapi setelah percaya harus timbul yang namanya iman. Iman itu percaya karena janji-janji Allah. Percaya karena perintah-perintah Allah. Abraham timbul iman. Dan itu memperoleh kekuatan. Saya kalau dengar gembala sidang kita Pak Niko bersaksi di umurnya yang ke-60 berapa, 66 apa 60 berapa ya sekarang. Dia bilang saya itu melayani Tuhan sekarang itu jauh lebih banyak daripada sebelumnya pada waktu saya umur 40 atau 50. Terbang sini, sana. Saya tuh pernah nanya, pernah ketemu sama sekali lagi Pak Arwianto itu, waktu di pesawat dia mau kemana, saya mau ke Singapura, kita duduk bareng aja ngobrol. Dia bilang, Pak gak ikut Pak Niko berangkat ke Amerika. Kita orang nih, wakil gembala atau ketua rayon, paling bisa ngikutin setengah dari perjalanan Pak Niko. Loh kenapa Pak? Nggak ada yang kuat. Capeknya bukan main. Hari ini KKR. Ya. Besok pagi doa. Pindah ke kota lain. Doa lagi, KKR. Pagi doa lagi, pindah lagi. Waduh, pindah-pindah terus saudara. Nggak ada yang kuat saudara. Tapi Pak Niko berkata, hari ini di umur saya yang ke-60 lebih, Tuhan kasih saya kekuatan baru. Seperti Raja Wali terbang tinggi. Saudara, kenapa? Karena iman. Sarah melahirkan pada waktu umur 99 tahun. Sudah mati haid, sudah tua. Tetapi sekali kenapa dia mampu? Kehamilan mungkin itu mujizat. Bisa Tuhan kasih. Tapi bisa nggak udah hamil melahirkan? Masalahnya. Dulu nggak ada sesar saudara. Sorry. Musim melahirkan normal. Pakai ngeden-ngeden begitu saudara. Umurnya 90 tahun nih. 99 maka 99 tahun. Tapi kenapa bisa melahirkan Ishak? Karena iman. Kalau saudara mengenal Tuhan lebih lagi, mau belajar mengenal Tuhan lebih lagi, timbul iman dan iman itu akan membawa kepada kekuatan fisik juga. Yang percaya katakan amin saudara. Kekuatan fisik nih, bukan kekuatan rohani aja, kekuatan fisik. Karena iman juga tadi dikatakan, Abraham berani mengorbankan Ishak anak satu-satunya. Kalau dulu dia dipanggil Tuhan, dia percaya. Tapi sekarang dia disuruh sembelih anaknya pakai pisau, pakai tangan dia sendiri. Itu jauh lebih berat daripada waktu dia dipanggil dari Ur Kasdim keluar ke tanah Kanaan. Jauh lebih berat. Tapi kenapa dia mau lakukan? Karena iman. Saudara dan saya,
Sekali lagi saya katakan, jangan hanya manasi bangku gereja, tapi tumbuhkan iman saudara. Amin. Saya rindu jemaat di sini punya iman. Bukan hanya tahap percaya, tapi iman. Saudara, saya mau menyaksikan salah satu pendoa kita. Ya, Ibu Berta namanya, saudara. Suaminya Pak Doni itu hamba Tuhan. Saudara. Ketika dia datang ke SICC, waktu bulan Januari, Pak Niko bilang begini, setiap tahun, setiap hamba-hamba Tuhan harus memberi buah sulung. Saya udah ngomong kemarin kan. Buah sulung itu adalah seluruh penghasilan bulan Januari dikasihnya bulan Februari. Jadi saudara siapkan nanti waktu kita ketemu lagi di bulan Februari, semua penghasilan bulan Januari kasihkan di bulan Februari. Dia ngomong sama suaminya, kalau orang punya tabungan, beli buah sulung gampang. Dia kasih di bulan Januari, dia kasih ke bulan, penghasilan bulan Januari, dia kasih di bulan Februari. Masalahnya kita tuh nggak punya tabungan. Kalau kita kasih penghasilan kita semua di bulan Januari, nanti di bulan Februari kita makan apa? Betul kan? Di bulan Januari kan penghasilan bulan Desember, gitu kan? Di bulan Februari makan apa? Tapi sekali lagi, karena iman. Udah dikasih sama Bu Berta. Ini hal yang bagus saudara, ketika dia bersaksi. Ketika saya memberikan buah sulung saya tidak minta Tuhan buat apa-apa. Saya tidak minta Tuhan bilang, Tuhan berkati saya ini, saya kasih buah sulung, tolong ganti 2 kali lipat ya. Enggak. Pokoknya dia cuma karena iman dia kasih. Ini udah. Sama seperti Abraham. Suruh sembeli anaknya, ya sembeli. Dia nggak mikir pokoknya mati apa enggak nih anak, pokoknya disuruh sembeli ya sembeli. Karena iman tuh. Kalau cuma percaya nggak bisa. Mesti iman saudara. Ya. Nah karena iman, Bu Berta kasih. Di bulan Februari saudara. Saudara, tiba-tiba suaminya ditelepon ketika dia ada di Pekalongan. Pak, saya mau ketemu sama Bapak. Oh iya, ya, karena pendeta banyak yang mau ketemu kan, gak heran gitu kan. Ketemu, datanglah kawannya. Sembari bawa polisi, saudara. Nakutin. Mau ngapain? Ini loh Pak, saya bawa polisi bukan nakut-nakutin Bapak. Saya yang takut Pak, saya pengen dikawal polisi. Kenapa? Pak, saya tuh ngutang sama Bapak 6 tahun yang lalu. Saya ngutang itu jumlahnya 2,5 juta Pak. Oh iya, terus sekarang gimana? Iya Pak, justru itu. Saya ini bawa uang. Ya, sama kayak saya juga mau dikawal polisi, saya bawa uang. Saya mau ganti uang ini. Ya sudah, terima kasih kalau gitu. Iya nih Pak, cuman karena udah 6 tahun, saya gantinya 6 juta ya Pak. Jadi suaminya dapat terima 6 juta. Ngutangnya 2,5 juta. Si ibu maupun si suaminya udah lupa. Orangnya siapa yang ngutang udah lupa. 6 tahun kemudian disuruh datang sama Tuhan. Bawa 6 juta. Enggak hanya itu saudara. Tiba-tiba beberapa minggu kemudian datang lagi. Orang yang ngutang, pernah berhutang 4,5 juta sama dia saudara. Rupanya ibu ini sering ngutangin orang juga rupanya. Bantu maksudnya bukan ngutangin. Membantu gitu ya. Cuman gak dibayar. Jadi udah lupa juga. Datang saudara ke dia. Dan dia bilang, saya pernah ngutang 4,5 juta. Tapi udah cukup lama, sekarang saya datang, saya ganti 10 juta rupiah. Saudara dalam 2 bulan itu, dia dapat berlipat kali ganda. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan. Saudara, itu bukan hanya percaya, tapi perlu iman. Kalau saudara melihat pemulihan seutuhnya, entering the next level, saya sengaja tulis sebelum saudara keluar, saudara selama setahun baca itu terus. Saya berdoa supaya timbul iman. Dan ketika timbul iman, saudara akan ada di tempat itu. Di tempat di mana iman saudara ada. Saya akan naik ke level berikutnya. Dan saudara akan betul-betul naik ke level berikutnya. Yang percaya katakan amin. Saudara, Abraham diangkat tinggi oleh Tuhan. Karena dia meresponi panggilan. Dia percaya bahwa Tuhan manggil dia, bukan main-main. Dan dia mulai timbul iman. Dan imannya dipraktekkan saudara. Yang membuat Tuhan jatuh cinta sama Abraham. Sampai tadi dikatakan dalam ayat yang keberapa tuh yang Kejadian 22. Aku bersumpah demi diriku sendiri. Karena dia lihat Abraham sejak dipanggil sampai hari dia mengorbankan Ishak. Wow,
Grafiknya naik terus. Sampai Tuhan bilang, aduh, saya nggak kuat ngadepin ini orang. Saya bersumpah akan memberkati engkau berlimpah-limpah. Saudara, itu yang Tuhan mau dari kita. Sejak kita kenal Tuhan sampai hari ini, di mana kita? Ada di mana? Iman kita ada di mana, saudara? Percaya kita ada di mana? Percaya saya, kalau saudara mau bertumbuh dalam Tuhan, mau seperti Abraham, Tuhan gak beda-bedain Abraham atau saudara atau saya. Karena saudara saya sama-sama keturunan Abraham. Karena saudara saya milik Kristus. Saudara saya akan diangkat juga sama Tuhan. Percaya. Mungkin hari ini engkau sedang mengalami padang gurunnya. Tapi Tuhan gak pernah rencanakan saudara di padang gurun. Tuhan selalu rencanakan saudara di tanah perjanjian. Amin. Lewati itu padang gurun. Kalau lagi gak kuat, Tuhan berikan saya kekuatan. Saudara, terakhir. Di menara doa sangat kuat. Saya mendapatkan. Tuhan ngomong dari Yesaya 40, saudara. Siapa dia? Dan yang terakhir dikatakan, orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan baru. Ia akan terbang tinggi dengan sayap Raja Wali. Berjalan tiada lelah, berlari tiada lesu, saudara. Amin, saudara. Tuhan mau katakan, ini menara doa, tempat engkau menanti-nantikan aku. Di sini aku akan mencurahkan kekuatan baru. Saya yakin, saudara. Kalau saya hitung-hitung, kita ini doa, teman-teman sama menara doa itu 4 kali. 2 kali Rabu kedua, Rabu keempat malam. Sabtu kedua dan Sabtu ketiga itu pagi. Dan satu lagi Sabtu keempat kayak kemarin. Untuk khusus menara doa pengerja. 5 kali sebulan. Kelihatannya banyak, tapi menurut saya tidak. Justru di situ, saya sudah mulai, banyak juga ya doa ya. Rabu 2 kali, Sabtu 2 kali, Sabtu sore sekali. Saya pikir banyak juga ya. Ketika saya mulai berkata banyak juga, Tuhan kasih Yesaya 40 tadi, ayat 31. Orang yang menanti-nantikan aku akan menerima kekuatan baru. Saya ajak saudara untuk datang. Mungkin saudara mesti bayar harga, datang ke rumah doa, ke menara doa pagi-pagi ataupun yang malam. Tapi di situ saya yakin dan percaya Tuhan pasti melawat kita untuk bisa berjalan melewati semua bersama dengan Dia. Yang percaya katakan amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Mari saya undang pemusik dan hamba-hamba Tuhan yang melayani perjamuan kudus.